Hai everyone, welcome back. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Semoga tidak kurang dari satu apapun. Ya, kali ini gue pengen sharing tentang makanan. Makanan memang kesukaan gue. Kesukaan lu juga kan? Oke, memang kesukaan orang yang gemuk-gemuk. So, tapi gini ya, kita juga perlu tahu dan banget, harus tahu banget. Karena gini, banyak di luar sana di-tag bahwa itu makanan adalah makanan yang sehat. Bahkan ada inilah, itulah, bisa begini, bisa begitu. Padahal sebenarnya itu adalah makanan-makanan yang tidak sehat dan bisa membahayakan kesehatan lo. Nah, makanan apa aja sih itu? Ikutin terus. Oke, yang mau gue bahas yang pertama adalah minyak bunga matahari. Minyak bunga matahari ini memang terkenal sekali sih, karena dia murah. Dan bunga matahari itu kan bijinya memang dia mengandung omega 3, omega 6. Ya, memang seperti begitu. Tetapi dalam minyak bunga matahari, saya sebagai food scientist, saya ngelihatnya kok perbandingannya, rasionya nggak bagus buat kesehatan. Karena begini ya, omega 3 dan omega 6 itu memang terkandung di dalamnya. Tetapi rasionya yang ada dalam minyak bunga matahari itu enggak ideal. Yang terbaik itu adalah memang 1:1. Jadi omega 3-nya 1, omega 6-nya 1. Jadi itu 1:1. Dan sebagai food scientist, kita selalu merekomendasikan bahwa perbandingan itu harus 1:1 dan maksimal 1:5. Kalau sesudah itu akan menjadi kurang bagus buat tubuh dan bisa berbahaya. Nah, yang terjual di pasaran kebanyakan itu perbandingannya 1:120. Wah, itu mah sudah nggak masuk akal banget. Kebanyakan cari untungnya. Ya, bukan gitu sih. Maksudnya, itu udah nggak sehat lagi buat kesehatan. Sangat tidak direkomendasikan. Jadi, minyak bunga matahari atau namanya apa sih? Minyak biji matahari atau begitu namanya kah? Ya, kalau saya sih itu red flag ya, karena itu sangat berbahaya buat kesehatan, nggak bagus ya. Kalau mau alternatifnya supaya menggantikan minyak biji matahari ini, ya ada minyak lobak itu bagus karena mereka mengandung 1:1 asam lemak omega 3-nya sangat tinggi sekali, dan juga minyak biji rami itu juga bagus untuk dimasak atau makanan dingin ya, atau menggoreng-goreng ya itu. Jadi pertimbangkan kalau minyak bunga matahari ya, saya lihat dari perbandingannya 1:120, no, nggak bagus. Oke? So, yang berikutnya adalah salmon yang dibudidaya. Salmon itu memang makanan enak ya, mahal juga kan datangnya dari luar sana atau diimport ya. Nah, dia mengandung protein yang sangat tinggi dan bagus sekali, juga mengandung omega 3. Nah, tapi ada salmon-salmon yang didatangkan dari satu peternakan, dan peternakan itu kan dia memberikan obat-obatan kepada si salmon ini agar cepat besar dan cepat bisa dijual. Nah, jadi banyak salmon-salmon itu mengandung pestisida, merkuri, atau ya obat-obatan lainnya ya. Nah, ini yang bisa membahayakan manusia, membahayakan kesehatan manusia. Jadi alternatifnya apabila kalian ingin makan salmon, tanyakan dahulu apakah ini salmon dari peternakan organik dan salmonnya adalah organik, atau ini adalah salmon liar. Jadi betul-betul harus diperhatikan datangnya dari mana, dan memang sudah proof ini adalah salmon organik dan bebas dari pestisida. Nah, itu yang sangat penting ya. Oke. Kita lanjut ke produk gandum ya. Jadi dari produk tepung yang putih itu seperti roti, pasta, itu adalah karbohidrat yang sama saja dengan kita makan gula ya, karena karbohidratnya itu adalah karbohidrat cepat, dan kita kalau makan bisa meningkatkan atau membuat kadar gula darah kita dalam tubuh cepat naik dan turun secara drastis, dan itu adalah sangat tidak sehat sekali, bisa mengakibatkan banyak hal, jadi bisa membuat penyakit. Nah, jadi oleh sebab itu kalian perlu tahu bahwa produk
tepung yang putih itu sangat membahayakan tubuh loh, karena dia bisa mengakibatkan kadar gula darah kita cepat naik turun dan secara drastis, dan itu yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Jadi sebagai alternatifnya, pilihlah produk yang dari gandum utuh. Memang dia rasanya lebih keras ya, atau kalau rotinya itu akan lebih keras, lebih buram, lebih coklat warnanya ya, atau bintik-bintik gitu ya. Nah, tetapi itu jauh lebih banyak mengandung serat dan mikronutrien di dalamnya daripada memang roti yang warnanya putih, walaupun dia dikasih topping yang macam-macam, itu adalah sangat tidak sehat bagi tubuh. Silahkan cek gimana gula darah kamu kalau makan roti itu kebanyakan. Nggak kebanyakan, makan satu aja bisa jadi kok. Jadi hati-hati. Yang nomor 4 adalah musli dan granola yang siap saji, yang siap untuk dimakan. Itu kalau saya lihat mengandung gula yang sangat tinggi sekali. Jadi tidak menyehatkan buat tubuh dan bahkan bisa menyebabkan nanti diabetes dan lain dan sebagainya. Harap diperhatikan karena mereka banyak memakai istilah bahasa yang aneh-aneh di dalamnya. Sepertinya itu bukan gula, padahal itu adalah gula. Seperti misalnya menggantikan gula dengan nama fruktosa. Fruktosa itu adalah gula dari buah-buahan. Dan bahkan gula dari buah-buahan itu bukan gula yang bagus loh. Nah, jadi itu juga harus diketahui ya. Jadi lebih baik buat saja musli atau granola yang kita buat sendiri. Nah, caranya kan gampang. Masukkan di situ oatmeal, campur buah-buah yang kering. Buah-buah yang kering itu kan bisa saja dari kismis, ada plum di dalamnya, atau misalnya ada mangga, silahkan masukkan. Ada stroberi, silahkan masukkan stroberi yang sudah dikeringkan. Ada goji berry, kismis, silahkan dimasukkan. Dan juga kalau mau apa itu namanya yang dari Arab itu kan bisa juga boleh dimasukkan ke dalam situ. Itu kan bisa jadi musli juga. Dan masukkan kacang-kacangan, kacang mete, kenari, kacang almond, kacang tanah bisa dimasukkan. Biji-bijian juga seperti chia seed atau biji rami, biji bunga matahari, bagus, silahkan dimasukkan ke dalamnya. Dan sudah deh jadi, tinggal kita makan. Misalnya dengan yogurt atau dengan susu, silahkan. Karena kalau kita buat sendiri akan jauh lebih sehat dan kita tahu bahwa dia tidak mengandung gula yang berlebihan. Kalau yang sudah siap dikonsumsi, yang sudah siap saji, yang ada di supermarket itu, gulanya kebanyakan. Dan kita kadang-kadang tertipu dengan nama-nama yang asing, yang kita nggak pernah dengar sehari-hari, ternyata itu adalah gula. Dan bahkan juga banyak yang saya lihat mereka mengandung pemanis buatan. Itu bahaya banget buat kesehatan tubuh. Pemanis buatan aspartam itu sangat tidak direkomendasikan. Bahkan WHO sudah mengeluarkan peraturan bahwa itu adalah sangat tidak sehat. Oke? Yang kelima adalah nasi putih. Wah, nasi putih memang susah sekali untuk dihindari ya. Nasi putih ini begini ya. Nasi putih itu kan waktu dia dikupas kulitnya, itu banyak sekali nutrisi yang hilang. Ya, jadi semakin putih itu beras, semakin banyak nutrisi yang hilang. Nah, jadi hanya tinggal terkandung karbohidratnya saja, karbohidrat kosong kita bilangnya ya. Jadi karena karbohidrat itu kan gula, jadi kita cuma seperti makan gula saja. Ya, rasanya memang tidak manis, tetapi itu adalah gula, karbohidrat. Nah, jadi untuk alternatifnya saya akan merekomendasikan makanlah nasi putih atau nasi yang datangnya secara organik ya. Jadi masih kasar, dia masih belum dikuliti terlalu bersih ya. Atau nasi merah itu juga bagus, banyak mengandung serat yang tinggi ya. Jadi jangan kita mencari enaknya saja makan, mencari yang pulen-pulen, tetapi kita lagi menumpuk penyakit di dalam tubuh itu. Itu bahaya. Jangan diteruskan dan sebaiknya harus segera diganti. Oke? Yang terakhir nomor 6 adalah daging olahan seperti sosis atau daging-daging yang sudah diasap atau dikeringkan itu ya. Nah, itu banyak sekali penelitian mereka memperlihatkan bahwa dengan mengkonsumsi banyak sosis atau daging-daging olahan tersebut,
bisa meningkatkan risiko terkena penyakit kanker. Untuk menghindari hal tersebut ya kita jangan makan itu. Karena kita kan harus sehat. Nah, di dalam kandungan sosis itu kan dia banyak mengandung seperti misalnya pengawet ya atau ya zat-zat yang lain agar dia bisa tahan lama. Nah, jadi oleh sebab itu segera diperhatikan untuk menghindari makanan-makanan yang seperti begitu. Oke? Oke, terima kasih telah menonton video ini dan semoga ini bermanfaat buat kesehatan kalian. Jangan lupa berikan komen, like, subscribe, dan share video ini apabila bermanfaat. Rifki pamit dan kita akan bertemu lagi pada video-video yang lainnya. Hasta luego, ciao!